ini disarankan untuk diver pemula. Jangan sampai 3 kali melewati orderan. Nah, selamat datang kembali ke channel ini ya. Sobat semua tahu ya yang namanya auto bid dengan yang manual bid. Nah, di sini ada perbandingan auto bid PS manual ya. Bang, lebih baik pakai auto bid apa manual bid, Bang? Nah, di sini tergantung ya. Bagi sobat pemula yang baru mendaftar di Shopee Food Driver, itu kita harus menyalakan terlebih dahulu auto bidnya. Bang, kenapa nyalakan auto bidnya, Bang? Nah, di sini saya akan jelaskan ya perbandingan auto bid vs manual bid. Biasanya yang main manual bid sini yang udah lama lah ngebitnya, mungkin udah 1 tahun, sudah pandai mainnya. Nah, ini saya akan jelaskan driver pemula wajib tahu yang namanya auto bid vs manual bid. Nah, di sini di 2026 ini kita harus tahu ya bagaimana cara mainnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Nah, di sini yang auto bid yang pertama dulu ya. Kenapa driver pemula itu harus nyalakan auto bid ya? Yang pertama, driver pemula itu belum ada riwayat orderannya ya. Yang pertama ya, akunnya masih baru netas, itu sangat perlu sekali menyalakan auto bid ya, karena nanti di sistem ya pembagian order tuh akan diberikan di testing kepada driver baru ini ya. Jadi random lah, setiap resto itu pasti ada beda-beda lah drivernya ya kan. Panas sekali ya makanya saya nggak ngebit siang ini ya, panas ya. Nah, kita lanjutkan ya. Auto bid ya, itu sangat penting sekali. Jadi kecepatan untuk mendapatkan orderan itu lebih cepat ya. Kita tidak perlu melakukan persetujuan. Nah, itu yang pertama. Ini disarankan untuk diver pemula ya. Dan satu lagi, biasanya diver pemula itu sudah disarankan pakai isi saldo. Nah, ini yang isi saldo itu wajib nyalakan auto bid ya. Itu karena semua semua orderan diterima ya, nggak ada orderan yang ditolak oleh driver pemula ini ya, atau driver baru ini ya. Nah, biasanya tuh isi saldo tipis-tipis tuh 50, 100, ada yang langsung spam 1 juta ya kan. Dan perbedaan yang di manual bid apa, Bang? Manual bid itu kita kalau mendapatkan orderan selama 12 detik itu kita diminta persetujuan terima apa tidaknya, seperti di ini ya, di layar ini ya. Nah, kekurangan dan kelebihan auto bid ya. Nah, kelebihan auto bid itu kita menerima orderan lebih cepat ya, karena masuk langsung kita terima ya kan. Nah, itu kelebihannya. Jadi kita tidak nunggu-nunggu lagi terima apa tidaknya ya. Kekurangan dari auto bid itu kadang ya, pribadi saya, kita nggak suka dengan ngambil orderan yang daerah sini ya kan. Misalnya kita nggak suka resto yang ini ya, biasanya kan kita mau melewati resto ini karena resto ini lama, biasanya kayak di Hungry atau di Gacuan yang baru-baru, Singesong atau di mana lah ya kan, yang tidak disukai gitu. Nah, dan kekurangan satu lagi, kita itu terindikasi menolak orderan ya. Menolak orderan, kalau kita menolak orderan itu kita akan diberi pilihan ya. Jadi kita sulit lama ya kan. Jadi kita pilihannya antara resto tutup atau alasan desak, itu masuk ke riwayat cancel ya. Ini ke riwayat cancel kita masuknya ya. Karena kita menolak orderan tersebut artinya kita meng-cancel orderan tersebut. Jadi masuk di riwayat cancel kita ya. Nah, ini ingat nih, karena setiap cancel itu dicatat riwayatnya dari pertama sampai akhir ya, jumlah cancelnya itu dicatat ya. Nah, ini ingat, ini dapat menjadi akun kita dibatasi kemampuan untuk menerima orderan. Nah, ini yang pernah saya rasakan ya untuk yang auto bid ya. Nah, yang manual bid apa, Bang, kelebihannya? Yang manual bid ya, menurut saya pakai manual bid itu untuk terapi akun. Yang pertama terapi akun ya. Yang kedua saya istilahnya GB auto rate lah, maksudnya
GB Autobit lah, maksudnya itu saya ingin cepat-cepat pencet ini, terima orderannya, pencet cepat-cepat. Ini sengaja saya lakukan karena biasanya kalau saya pakai Autobit, saya itu akunnya lumayan lumayan nggak dapat orderan gitu ya kan, karena reward cancel saya itu udah banyak ya, karena ya udah hampir 5 tahun lah ya kan. Jadi reward cancel itu udah banyak lah gitu ya kan. Mungkin kalau di rata-ratain mungkin udah 20% misalnya kan dari jumlah total orderan kita ya. Itu nggak tahu ya, asumsi saya ya. Nah, itu saya pakai manual bid itu ya kelebihannya. Nah, kelebihannya lagi kita bisa memilih orderan ya. Jadi di sini dalam tanda kutip saya tidak mau dapat orderan yang ada di gacuan misalnya. Ada di mana-mana lah, resto-resto tertentu atau paket tertentu. Itu bedanya kita melewati orderan, bukan meng-cancel ya. Kita melewati orderan. Kalau cancel sama melewati itu beda ya. Jadi nggak masuk ke riwayat cancel. Dia akan masuk ke poin penalti kita ya, riwayat poin penalti kita ya. Karena mengabaikan atau melewati pesanan ya. Beda ya. Kalau yang di cancel itu beda lagi ya. Nah, ini beda bagi saya. Ini menurut saya beda ya. Nah, ini melewati. Nah, jangan sampai 3 kali melewati orderan. Kalau kita 3 kali melewati orderan itu kita dikenai penalti ya. Itu sebesar 25 poin kalau nggak salah ya. Kita kena penalti ya. Terus kekurangannya apa bang? Kekurangannya kalau HP kita lagi nggak bisa dipencet, ini HP tidak bisa dipencet ya, tidak bisa dipencet, freeze, panas gitu siang-siang hari gini ya kan, atau karena kayak casingnya, jadi kita nggak bisa terima ya, terima kadang kan masuk bertubi-tubi tuh kita nggak bisa pencet. Nah, di situ trouble-nya, ujung-ujungnya kita kena poin penalti karena mengabaikan melewati orderan. Nah, itu kekurangannya ya. Kita nggak bisa pencet bisa kan. Nah, ini atau kenapa HP kita mati ya kan? Mati layarnya, atau karena kita di jalan cuek, notifikasi kita tidak tahu ternyata silent ya, kayak seperti ini. Nah, dan saya pernah tuh masalahnya saat gacuan itu kan baru buka ya, dan HP yang lama saya itu panas ya, jadi nggak bisa dipencet loh, terimanya nggak bisa dipencet. Saya melewati save besar sebanyak 5 kali loh. Itu waktu itu poin penalti saya bisa 60 atau 75 ya, pokoknya seperti itu. Karena driver pada melewati orderan yang ada di gacuan itu ya, saya lupa mematikan GPS, dan posisi saya itu HP-nya nggak bisa dipencet karena throttling, panas, sinar matahari ya. Jadi di sini apa yang saya sharing di sini, jadi bagi sobat yang baru ngebit ya, itu dihidupkan aja terima otomatisnya. Jadi kalau sobat yang udah pandai untuk main manual bid, biasanya orang yang manual bid itu nggak main saldo ya. Saya kalau nggak main saldo saya matikan manual bidnya, auto bidnya ya, karena orderan itu saya akan sortir gitu. Saya akan sortir, ada resto tertentu yang saya nggak mau gitu ya kan, misalnya dapat yang resto yang lama, terus pasti ini udah ketara ini tunai ini ya kan, atau bagaimana cara mainnya itu masing-masing deh. Yang manual bid saya nggak tahu teorinya seperti apa, yang penting saya nyamannya seperti itu. Namun pendapat pribadi saya selama ini main manual bid itu perbedaannya seperti itu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video ini ya. Jadi sobat mau main manual atau auto itu disarankan kalau kita driver pemula, kita harus hidupkan auto bid, apalagi isi saldo ya. Nah, nanti saya akan bahas isi saldo apa enggaknya ya. Ini perbedaan isi saldo apa tidaknya. Nanti saya akan kasih jelas ke sobat ya. Nah, nanti ini video-video seperti ini saya akan bikin video-video nggak praktek di lapangan ya. Nanti ini cuman video penjelasan, kalau saya sambil jalan saya jelasin itu nanti nggak masuk di sobat nanti ya.
gak jelas sama sobat karena saya sambil bawa orderan gitu, nggak fokus ya. Nanti saya akan bikin video di jalan. Nah, bikin video jalan cara ambil orderan di tempat-tempat tertentu, MCD, gacoan, atau yang lain-lain, cara menjalankan orderan, double order ya. Cara menyelesaikan salah titik sudah saya jelaskan, atau bagi sobat yang baru ingin mendaftar masih menonton video saya ya, seperti itu ya. Nah, mungkin bagi sobat ada yang berkomentar di bawah ya, komentar di kolom komentar, bang, bukan gitu bang ya kan, atau ada susu nih ya, saya antara auto beat sama manual beat masih kurang paham cara mainnya. Kalau manual beat menurut saya seperti itu ya, mungkin ada suhu yang menonton ya, bisa dijelaskan di saya agar saya juga lebih tahu ya cara memakai manual beat ini ya, dan auto beat ini ya. Mungkin ada di komentar di bawah. Nah, ada kritik dan saran, ada penjelasan yang kurang paham, atau bikin konten seperti timbang. Nah, saya akan bikinkan ya sesuai request sobat ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke sobatnya. Semoga lebih jelas ya masalah auto beat vs manual beat. Sobat bisa berkomentar di bawah apa saya, nanti saya akan jawab ya semuanya ya. Nah, ini hari siang nih, panas ya. Apalagi pakai jaket kayak gini ya kan. Jaket tambah lagi nih. Nah, ini di sini saya promosi juga ya. Ini ada tas untuk ngebit ya. Ini bisa kita pakai ya untuk masukkan HP, power bank, dan ini tasnya murah, lumayan lah, lumayan kokoh dan lumayan lah dibawa ya. Seperti ini, bisa nyimpan duit juga di sini ya. Nyimpan duit, dompet dan segala macam muat di sini untuk kita ngebit. Dan di sini juga ada tuh seperti ini ya. Nah, ini penampilan kita akan seperti ini ya. Seperti ini lapangannya, jelas ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ya. Nah, seperti inilah. Segayaan di sini dah. Tuh. Ya, kelihatan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Apabila ini berminat, ada di deskripsi saya linknya, link pembeliannya. Itu saja ya. Nah, saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.